Tribuners, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Dan senang sekali Noris kembali hadir menyapa dimanapun Tribuners berada. Semoga tetap sehat selalu. Nah, Tribuners, Tribun Jogja setiap hari hadir menghadirkan live streaming dengan beragam tema yang berganti-ganti tentunya. Dan untuk pada pagi hari ini Tribuners Noris selama 30 menit ke depan, selama 45 menit ke depan akan menemani Tribuners dalam acara Ngobrol Parlemen dengan tema kita implementasi ICT sebagai strategi percepatan penanganan penyebaran COVID di DIY. Nah, untuk membahasnya lebih jauh, ini sudah hadir pagi ini bersama dengan Tribun Jogja, dua narasumber utama kita. Yang pertama ada anggota Komisi A DPRD DIY, Pak Stefanus Handoko. Kemudian yang kedua, Kepala Dinas Kominfo DIY, Pak Roni Primantohari. Selamat pagi Pak Steve dan juga Pak Roni. Selamat pagi, Selamat Mbak pagi. Tetap semangat ya Pak ya. Kabar baik Pak. Kabar baik. Oke. Nah Pak, mungkin sebelum kita jauh membahas tentang topik kita tentang strategi percepatan penanganan penyebaran COVID di bidang ICT ini Pak, kita akan bertanya dulu ke Pak Roni nih Pak. Nah Pak, kalau perannya teknologi informasi dan komunikasi atau ICT sendiri untuk mempercepat penanganan COVID itu seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Noris. Jadi memang COVID-19 ini kan sebuah pandemi baru atau bencana baru yang mungkin seumur hidup manusia baru pertama kali kita alami gitu ya. Sehingga kita masih harus banyak belajar ketika kita harus menangani atau menahan laju penularan COVID-19 ini. Ketika pertama kali di daerah istimewa Yogyakarta itu ada penderita COVID-19 yang terdeteksi gitu ya sebagai positif, itu langsung pada hari itu juga kita mencoba untuk memberitakan itu dengan semalam itu kita kebut, kita bikin website gitu ya. Website namanya corona.jogjaprof.go.id. Tujuannya yang pertama adalah untuk memberitakan tentang perkembangan bagaimana kejadian penderita COVID-19 yang ada di Jogja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menginformasikan tentang bagaimana tips-tips yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya dia tidak tertular gitu ya. Dan bagaimana dia bisa menjaga kesehatan, kemudian bagaimana supaya teman-teman bisa atau masyarakat di Jogja ini bisa berkegiatan tapi tidak tertular dan sebagainya. Kemudian di dalam website itu sendiri itu juga ada informasi-informasi terkait bagaimana publikasi-publikasi yang secara resmi dipublikasikan oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa ketika awal-awal COVID-19 ini menyebar, itu di dunia maya, di dunia internet gitu, netizen itu banyak sekali informasi-informasi yang tersebar. Dan banyak sekali hoax-hoax, berita-berita palsu yang tersebar. Nah, ini harus segera kita antisipasi supaya masyarakat itu tidak resah, tidak gelisah gitu, tapi dia tetap waspada untuk bisa menjaga dirinya sendiri maupun lingkungannya supaya tidak tertular maupun menulari. Nah, ini yang kita lakukan di awal-awal ketika kita mengalami pandemi ini. Jadi teknologi informasi pertama kita gunakan untuk pendataan, kemudian untuk memberikan informasi dan memberikan publikasi dan sekaligus untuk menangkal berita-berita hoax yang mungkin tersebar di masyarakat. Di awalnya seperti itu. Nah, di perkembangan selanjutnya memang ternyata ICT ini banyak manfaatnya. Antara lain bisa dilakukan untuk tracing, tracking dan sebagainya sehingga kalau ada seorang penderita kita bisa men-tracing sampai di mana saja mereka berkegiatan, kita di mana saja mereka melakukan kontak dengan penderita yang lain, dengan masyarakat yang lain dan sebagainya. Jadi ICT banyak sekali manfaatnya. Gitu ya. Oke, tadi kan dikatakan banyak sekali yang mengakses informasi yang hoax ya Pak ya, dan juga Pemda sudah ada antisipasinya. Antisipasinya tadi seperti apa itu Pak? Jadi di dalam website tersebut itu ada menu terkait dengan anti hoax gitu ya, atau kita bekerja sama dengan beberapa komunitas, terutama komunitas-komunitas yang selama ini memang concern untuk menangkal berita-berita hoax gitu ya. Jadi memang berita-berita hoax itu kan sebenarnya sudah ada
sejak lama, sejak media sosial melalui internet ini berkembang gitu ya. Sehingga akhirnya ada banyak komunitas-komunitas yang memang sangat concern untuk melawan berita hoax. Antara lain adalah kita kerjasama dengan Mavindo, yaitu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, untuk bisa seandainya ada berita hoax, mereka akan mencari kebenaran berita tersebut dan kita klarifikasi dan kita publikasikan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Polda DIY, dengan bidang humas maupun di Treskrimsus gitu, untuk menangkal berita-berita hoax tersebut. Kemudian juga yang paling penting adalah kita bekerja sama dengan netizen yang ada di Jogja. Karena ternyata komunitas-komunitas netizen di Jogja ini banyak juga yang sangat concern untuk menangkal berita-berita hoax itu. Mereka itu punya semangat untuk membuat Jogja itu aman dan nyaman dalam pemberitaan melalui media sosial gitu ya. Nah, ini biasanya kita kerjasama dengan teman-teman yang tergabung dengan dalam komunitas yang namanya Masjo, yaitu Masyarakat Digital Jogja, di mana di dalamnya anggotanya adalah admin-admin media sosial yang punya follower banyak, atau influencer yang di Jogja gitu ya, yang kita harapkan nanti akan membantu kita semua dan dia juga akan membantu masyarakat untuk menangkal berita-berita hoax tersebut. Artinya tadi influencer tadi untuk betul, mengedukasi ya, gitu Pak ya, memberikan masyarakat berita-berita ya, yang benar gitu Pak. Betul, Nah, ya. mungkin sejauh ini Pak ada nggak sih Pak jumlah berapa mungkin berita hoax yang sudah tersebar ini selama pandemi ini Pak? Ya, berita-berita. Jadi kita harus bisa melihat berita hoax itu dari berbagai tingkatan ya. Ada berita hoax yang sifatnya global, jadi itu berita tingkat dunia gitu ya, tingkat dunia. Nah itu banyak sekali, kita nggak bisa ngitung itu, karena banyak gitu ya. Kemudian ada berita-berita hoax yang tingkatnya nasional gitu ya. Dan itu biasanya dia akan kita kerjasama dengan Kementerian Kominfo, dengan Mavindo Pusat gitu ya, dengan teman-teman di tingkat pusat untuk mendapatkan informasi-informasi dan klarifikasi tentang berita hoax. Itu banyak sekali. Setiap hari itu kalau yang sifatnya lokal yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Mavindo dan kita, itu mungkin bisa sampai 400 sampai 500-an berita yang kita tangkal gitu ya, kita klarifikasi gitu ya. Kalau di tingkat lokal kan ada juga berita-berita hoax itu yang tingkatnya lokal. Misalnya, oh di kecamatan itu ada orang yang kena ini ya, dan orang itu jualan bakso. Nah sehingga baksonya nggak laku, karena ternyata itu hanya untuk persaingan usaha. Nah hal seperti itu juga banyak, namun tidak sebanyak yang tingkatnya nasional. Nah itu tugas kita, tugas kami itu untuk menangkal berita-berita hoax yang sifatnya lokal seperti itu gitu, dengan kerjasama dengan Mavindo dan juga kerjasama dengan Polda DIY. Nah kalau yang kayak gitu mungkin ya sekitar sehari mungkin ada 10 sampai 15-an lah gitu. Kira-kira gitu. Kalau mungkin untuk mempercepat ini Pak, strategi penanganan penyebaran COVID sendiri selama ini yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY ini seperti apa ini Pak? Ya, yang jelas kalau di Pemda DIY itu kita Dinas Kominfo itu masuk di gugus tugas informasi dan komunikasi publik. Jadi gugus tugas untuk percepatan penanganan COVID-19 itu kan ada banyak gugus tugasnya, ada gugus tugas ekonomi, gugus tugas kesehatan dan sebagainya. Nah, Kominfo itu masuk di gugus tugas informasi dan komunikasi publik. Nah, yang sudah dilakukan dari kami adalah melakukan edukasi ke masyarakat terkait dengan bagaimana menangani COVID-19 ini supaya masyarakat itu bisa waspada dan dia tidak tertular oleh virus COVID-19 ini, dan juga dia tetap melakukan bisa berkegiatan. Yang jelas kalau di DIY ini masyarakatnya sudah edukasinya teredukasi dengan baik lah. Memang setelah lama mereka berada di rumah, sekarang mereka sudah mulai banyak melakukan kegiatan, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang jelas kalau DIY ini kan tidak menerapkan PSBB, karena memang masyarakat di DIY ini tidak karena sudah teredukasi, dia ketika melakukan kegiatan juga cukup disiplin lah. Namun demikian kita membuat juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menegakkan aturan, menegakkan hukum atau mengedukasi masyarakat supaya mereka bisa berkegiatan dengan dengan aman
Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita melakukan edukasi, pendidikan, dan juga pengamanan, dan juga banyak hal yang kita lakukan, terutama kalau terkait dengan adanya penyebaran-penyebaran informasi-informasi yang palsu atau informasi hoax, supaya masyarakat tetap tenang dan bisa melakukan kegiatan dengan nyaman. Oke, terima kasih Pak Roni. Nanti kita sambung lagi. Kita mau menyapa Tribuners dulu. Halo, selamat pagi Tribuners. Bagi Tribuners yang ingin bertanya seputar tema kita pada pagi hari ini, silahkan tinggalkan komentar. Nanti akan dijawab langsung bersama dengan dua narasumber kita. Dan tayangan ini Tribuners langsung live dari 3 channel Tribun Jogja. Yang pertama ada Instagram di @tribunjogja, kemudian dari YouTube-nya Tribun Jogja Official, kemudian juga dari Facebook Tribun Jogja. Nah, kita akan melanjutkan topik kita pada pagi hari ini, dan kita akan bertanya ke Pak Steve. Pak Steve, kalau untuk dukungan dari Dewan sendiri Pak, terkait dengan tadi program-program yang sudah dimiliki oleh Pemda, seperti apa ini Pak dukungannya Pak? Jadi kalau dari sisi Dewan, kita mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kominfo ya. Jadi kita tahu bahwa Kominfo adalah salah satu ujung tombak pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat ketika pandemi. Nah, kalau kita bicara mengenai bencana yang sebelumnya, mungkin Kominfo bukan hal yang penting kan. Kalau sekarang kondisinya adalah pandemi COVID, di mana orang diminta untuk berjaga jarak. Kemudian kita sulit untuk mengumpulkan orang dalam kondisi kayak gini untuk memberikan informasi yang tepat. Dan sekarang ini ada dinas yang memang memiliki kemampuan dan memang ditugaskan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Dari sisi Dewan kita mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kominfo dan penganggaran yang kita kita berikan, dan sekarang kondisinya adalah refocusing ya Pak ya. Refocusing, nah kita dukung bahwa dana atau anggaran APBD yang diberikan untuk Kominfo sebisa mungkin juga bisa bermanfaat dalam proses penanganan ataupun mengedukasi masyarakat terkait dengan COVID-19 ini gitu. Seperti itu Bu.